Kristus akhir hukum Taurat, ya. Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat telah diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Kita tahu ada perjanjian hukum Taurat dan ada perjanjian baru. Nah, perjanjian hukum Taurat itu diberikan melalui Musa. Namun perjanjian baru, yaitu berisi kasih karunia dan kebenaran, datang melalui Yesus Kristus. Perjanjian hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa, dan juga disebut perjanjian Musa atau perjanjian lama, dalam bahasa Inggrisnya Old Covenant. Nah, dengan disahkan oleh darah binatang. Jadi perjanjian lama, perjanjian Musa itu disahkan dengan darah binatang, tercatat di Keluaran 24 ayat 8. Keluaran 24 ayat 8 berkata, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Perjanjian hukum Taurat adalah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel diwakili oleh Musa. Sedangkan perjanjian baru atau disebut New Covenant adalah perjanjian Tuhan Bapa dengan anak manusia, yaitu Yesus, dengan disahkan oleh darah Yesus, bukan darah binatang, tapi darah Yesus. Setiap perjanjian Tuhan itu disahkan dengan darah. Kalau perjanjian lama dengan darah binatang, perjanjian baru disahkan oleh darah Yesus. Matius 26 ayat 28 berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang dicurahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Perjanjian hukum Taurat telah diberikan melalui Musa, namun perjanjian baru New Covenant datang melalui Yesus, sang kasih karunia dan kebenaran. Perjanjian baru New Covenant ini menggantikan perjanjian lama atau Old Covenant atau perjanjian hukum Taurat atau perjanjian Musa, ya. Jadi perjanjian baru menggantikan perjanjian lama. Di Roma 10 ayat 4 berkata, Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya sepanjang hidup Yesus Kristus untuk menggenapi hukum Taurat, ya, di Matius 5 ayat 17. Dan matinya, kematian Yesus mengakhiri hukum Taurat, Efesus 2 ayat 15 dan Roma 10 ayat 4 tadi, ya. Di Efesus 2 ayat 15 berkata, dan dengan kematiannya dia membatalkan hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya, sehingga menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, supaya ada perdamaian. Hukum Taurat ini sudah berakhir. Kristus adalah akhir hukum Taurat. Pembuat hukum Taurat, yaitu Yesus Kristus, ini sekarang tinggal di dalam orang percaya yang sudah lahir baru. Tuhan sendiri yang tinggal di dalam orang percaya, pembuat hukum Tauratnya. Galatia 3 ayat 23 sampai 26 berkata, namun sebelum iman itu datang, kita di bawah penjagaan dan dikurung di bawah hukum Taurat, sampai iman yang akan datang itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, sehingga kita dapat dibenarkan oleh iman. Dan setelah iman datang, kita tidak lagi berada di bawah tuntunan hukum Taurat, karena kamu semua adalah anak-anak Bapa oleh iman dalam Kristus Yesus. Sewaktu Kristus datang masuk dalam hati kita, yaitu saat lahir baru, sejak itu kita di bawah tuntunan Kristus, bukan di bawah tuntunan hukum Taurat. Kita bukan orang Israel yang ada di bawah tuntunan hukum Taurat. Nah, namun bagi orang Israel yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, mereka dibebaskan dari hukum Taurat dan di bawah tuntunan Kristus. Jadi bagi orang Israel yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, ya, itu mereka dibebaskan dari hukum Taurat dan di bawah tuntunan Kristus. Hukum Taurat itu menyatakan apa yang harus manusia lakukan untuk Tuhan. Ya,
Di Matius 7 ayat 12 berkata, "Karena itu segala sesuatu yang kamu ingin agar orang melakukannya kepadamu, lakukanlah juga hal itu kepada mereka." Itulah isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Isi kitab Taurat dan kitab para nabi menyatakan apa yang harus manusia lakukan atau perbuat untuk berkenan di hadapan Tuhan. Semua agama, semua aliran kepercayaan, kitab para nabi dan hukum Taurat berisi apa yang harus manusia lakukan atau perbuat untuk berkenan di hadapan Tuhan. Namun, Perjanjian Baru berisi apa yang Tuhan Yesus lakukan atau perbuat bagi manusia. Wow, beda jauh, bro and sis. Sudah selesai. Itu yang telah Yesus lakukan bagi manusia sampai mati di salib. Di Yohanes 19 ayat 30 ya. Berkata, sudah selesai. Yesus menyelesaikan segalanya untuk kepentingan semua orang. Dan bagi orang yang percaya pada Yesus atau lahir baru, menerima semua hal yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Hukum Taurat bukan untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang dikatakan penulis kitab Perjanjian Baru tentang hukum Taurat? Di surat Roma berkata gini, hukum Taurat menyingkapkan dosa, tetapi tidak mampu memperbaikinya. Roma 3:20 berkata, tidak seorang pun manusia dapat dibenarkan di hadapan Tuhan dengan melakukan hukum Taurat. Sebab justru oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Orang percaya tidak berada di bawah hukum Taurat dan tidak dikuasai dosa. Roma 6:14 berkata, dosa tidak akan berkuasa atas kamu, sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah, di bawah kasih karunia. Hukum Taurat merupakan perangsang hawa nafsu dosa. Roma 7:5 berkata, sebab ketika kita masih hidup dalam kedagingan, hasrat dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita dan berbuah maut. Orang percaya telah dibebaskan dari hukum Taurat. Roma 7:6 berkata, namun sekarang, setelah terbebas dan mati dari hukum Taurat yang telah membelenggu kita, maka kita dapat melayani dengan cara baru menurut roh dan bukan dalam tulisan lama menurut hukum Taurat. Surat Galatia, ya. Hukum Taurat tidak membenarkan siapapun. Galatia 2:16 berkata, kami tahu bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan oleh iman Yesus Kristus. Kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dapat dibenarkan oleh iman Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun manusia menjadi benar karena melakukan hukum Taurat. Jika hukum Taurat bisa membenarkan orang, sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2:21. Aku tidak menolak anugerah, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab jika kebenaran dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka Kristus telah mati dengan sia-sia. Hukum Taurat berfungsi sebagai perjanjian sementara dalam rencana Tuhan sejak zaman Musa hingga Yohanes Pembaptis memberitakan Yesus. Galatia 3:16 dan 19 berkata, sekarang janji-janji itu telah dikatakan kepada Abraham dan keturunannya. Dia tidak berkata kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimasukkan banyak keturunan, padahal hanya satu. Kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Lalu apakah maksud hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai keturunan yang dijanjikan itu datang. Hukum Taurat itu disampaikan melalui malaikat-malaikat kepada seorang pengantara. Surat 1 Timotius, hukum Taurat dirancang bagi orang durhaka dan lalim, bukan bagi orang benar. 1 Timotius 1 ayat 9 berkata, karena kita tahu bahwa hukum Taurat itu bukanlah untuk orang benar, melainkan untuk orang durhaka dan pemberontak, untuk orang fasik dan orang berdosa, untuk orang yang tidak kudus dan yang najis, untuk para pembunuh ayah dan para pembunuh ibu, untuk para pembunuh manusia pada umumnya. Nah, sekarang surat Ibrani. Hukum Taurat hanyalah bayangan dari keselamatan yang akan datang dan tidak mungkin menyempurnakan orang.
Ibrani 10 ayat 1 berkata, hukum Taurat hanyalah bayangan dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Tidak mungkin hukum Taurat menyempurnakan mereka yang terus-menerus datang membawa kurban persembahan yang sama setiap tahunnya. Nah, jadi ringkasnya begini, bro and sis ya. Hukum Taurat berkata tentang apa yang manusia harus kerjakan untuk Tuhan. Kasih karunia memberitahu tentang apa yang telah Kristus lakukan bagi manusia. Kristus merupakan pusat kehidupan orang percaya, bukan diri kita sendiri atau dosa kita yang menjadi pusat kehidupannya. Orang percaya itu Kristus, bukan diri sendiri atau dosa kita. Hidupku adalah Kristus, bukan hidup fokus pada diriku sendiri atau dosa-dosaku. Melalui Injil kasih karunia atau Injil Kristus, kita menghargai dan menghormati pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi kita. Sehingga hidup kita sekarang ini dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus Kristus, pembuat hukum Taurat yang sekarang memimpin kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.